Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Komrazul Zaman, NPM 221407109 dari Lab A Angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu sistem transmisi otomatis. Apa itu transmisi otomatis atau sistem transmisi otomatis? Sistem transmisi otomatis itu kita mulai dari definisi sistem transmisi dan habis itu selanjutnya perbedaan antara transmisi manual dan otomatis. Sistem transmisi otomatis dari kita mulai dari definisinya itu komponen kunci dalam kendaraan yang bertanggung jawab untuk mengubah tenaga yang dihasilkan oleh mesin menjadi gerakan pada roda kendaraan. Ini memungkinkan mobil untuk bergerak maju, mundur, dan mengatasi berbagai kondisi jalan dalam kondisi jalan. Dalam presentasi ini, saya akan membahas definisi sistem transmisi dan membandingkan transmisi manual dengan otomatis. Definisi sistem transmisi. Mengajari definisi sistem transmisi. Sistem transmisi merupakan bagian kendaraan yang terdiri dari berbagai komponen yang berfungsi untuk mengubah torsi atau putaran pada mesin menjadi gerakan pada roda kendaraan. Ini mencakup seperti kopling, gigi transmisi, poros transmisi, dan diferensial. Sistem transmisi memungkinkan pengemudi untuk mengontrol kecepatan dan arah kendaraan. Perbedaan antara transmisi manual dan otomatis. Ya, kan kita bahas mulai dari transmisi manual. Apa itu transmisi manual? Transmisi manual itu pengemudi harus secara manual mengganti gigi dengan menginjak kopling dan memindahkan tuas gigi. Mau itu motor, mau itu mobil. Pengendara memiliki kendali lebih besar atas kendaraan. Tetapi jika memerlukan lebih banyak perhatian dan keterampilan dalam mengemudi. Lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar dalam beberapa situasi tertentu, seperti di jalan raya. Jadi kita kalau memakai transmisi manual itu keuntungannya itu sepenuhnya ada di pengemudi. Keahlian kita itu dalam mengemudi itu bisa lebih efisiensi pada kendaraan gitu, tergantung keahlian kita dalam mengemudi. Transmisi otomatis. Transmisi otomatis itu melakukan pergantian gigi secara otomatis tanpa intervensi pengemudi. Lebih mudah digunakan sehingga mengurangi stres dan peningkatan kenyamanan saat mengemudi. Cenderung lebih mudah dalam lalu lintas perkotaan dan lebih efisiensi dalam beberapa kondisi berhenti dan berjalan. Kalau transmisi otomatis ini kayak mobil-mobil zaman sekarang ini dia lebih mudah gitu, kayak yang kalau mau belajar-belajar lebih cepat itu diarahkan lebih ke transmisi otomatis karena sistemnya sistem transmisi otomatis itu lebih mudah dipelajari gitu, lebih mudah dipahami dibandingkan dengan sistem transmisi manual yang kita harus belajar koplingnya dulu untuk menjalankan mobil itu kendaraannya. Sama sistem tetapi sistem transmisi manual itu lebih, ya keunggulannya kalau kita lebih
ahli dalam mengemudi, keunggulannya itu kita punya kendali penuh gitu dalam sistem transmisi manual. Sistem transmisi otomatis itu cenderung kayak lebih kenyamanan gitu saat mengemudi. Dalam beberapa situasi ini kita akan membahas komponen sistem transmisi gitu. Komponen sistem transmisi, gambaran komponen utama dalam sistem transmisi otomatis gitu. Ada beberapa komponen itu akan kita pelajari. Yang pertama itu ada torsi converter, merupakan bagian pertama dari transmisi otomatis untuk menghubungkan mesin dan transmisi dan menggunakan cara hidraulis untuk mentransfer daya dari mesin ke transmisi. Yang kedua itu ada planetary gear set. Ini adalah komponen kunci gitu, dalam transmisi otomatis. Terdiri dari beberapa roda gigi yang berputar di sekitar satu sumbu gitu, untuk memungkinkan perubahan rasio secara otomatis. Ada gears atau gigi. Transmisi otomatis memiliki beberapa gigi yang berbeda yang dapat dipilih secara otomatis untuk mengatur kecepatan kendaraan. Ini termasuk gigi maju gitu, forward gear dan mundur reverse gear. Ada fluid pack. Fluid pack itu komponen yang digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan daya antara bagian-bagian transmisi. Ini biasanya untuk mengubah rasio pada gigi. Ada valve body atau valve body, merupakan bagian transmisi yang mengatur aliran cairan hidraulis untuk mengatur perpindahan gigi. Ini berupa sejumlah katup, kayak katup-katup gitu, dan saluran untuk mengarahkan cairannya ke tempat yang sesuai. Kontrol modul. Sistem transmisi otomatis juga dilengkapi dengan modul kendali elektronik yang mengoperasikan transmisi berdasarkan berbagai faktor seperti kecepatan kendaraan, torsi, dan lainnya. Ada fluid pump. Fluid pump ini berguna untuk pompa yang menggerakkan cairan hidrolis melalui sistem transmisi untuk mengoperasikan torque converter dan komponen lainnya. Jadi semua komponen yang disebutin tadi itu bekerja sama untuk mengatur perpindahan gigi dan mengoptimalkan kinerja kendaraan dalam berbagai situasi kendaraan. Mode operasi sistem transmisi ini ada beberapa mode yang mempengaruhi bagaimana tenaga atau mesin pada saat mesin dijalankan. Ini ada 7 seharusnya. Ada park, P, neutral, N, drive, D, overdrive, OD, low, L, sport. Satu itu ada reverse seharusnya, R. Kita bahas dulu yang park, yang pertama park. Mode ini digunakan pada saat sedang parkir. Biasanya kita gunakan mode ini pada sedang parkir. Transmisi dalam posisi ini mengunci roda agar kendaraan tidak bergerak maju mundur gitu. Jadi kendaraan diam gitu. Yang kedua itu ada netral. Mode netral ini untuk menghubungkan mesin dengan roda tanpa mengirim tenaga penggerak. Ini digunakan saat kendaraan harus digeser atau saat mesin dinyalakan tapi Anda tidak ingin kendaraan Anda bergerak. Kita pakai mode netral. Ada drive. Drive ini untuk mode operasi normal saat mengemudi. Transmisi akan menggeser gigi secara otomatis sesuai dengan kecepatan dan beban kendaraan. Ya, motor-motor metik. Overdrive atau OD itu mode overdrive ini memungkinkan untuk transmisi menggunakan gigi tambahan untuk menghemat bahan bakar saat berjalan di kecepatan yang tinggi. Biasanya kan pada kecepatan tinggi itu kan kita makin boros, kita menggunakan mode overdrive untuk
menghemat gitu, atau menghemat bahan bakar pada saat berjalan dengan kecepatan tinggi. Ada mode low itu L atau gigi satu, gigi dua, gigi tiga. Beberapa transmisi otomatis memiliki mode manual yang memungkinkan Anda memilih gigi secara manual. Mode ini sering digunakan saat menuruni bukit atau mengatasi situasi khusus. Ada yang keenam itu sport. Mode ini biasanya ditemukan dalam transmisi otomatis yang lebih canggih. Ini memungkinkan kendaraan menggeser gigi pada putaran mesin yang lebih tinggi untuk kinerja yang lebih responsif. Ini terdapat pada mobil-mobil yang sudah yang cukup mahal lah, gitu, mode-mode sport untuk mobil-mobil yang berkecepatan tinggi gitu. Ada yang tuh yang reverse tuh atau R itu untuk digunakan tuh pada saat kita mundur gitu, saat kita menginjak pedal itu jadi mobilnya akan mundur, mode reverse. Keuntungan menggunakan transmisi otomatis dibandingkan dengan manual. Di sini kita akan membahas beberapa keuntungan dan beberapa keuntungan ketika kita menggunakan transmisi otomatis dibandingkan dengan manual. Yang pertama itu lebih ke cara penggunaannya gitu. Cara penggunaannya itu kayak lebih gampang gitu. Lebih transmisi otomatis ini lebih simpel, nggak perlu repot-repot nginjek kopling atau ngatur gigi sendiri. Jadi lebih santai kalau lagi macet atau kayak mau berjalan-jalan santai itu lebih enak pakai sistem transmisi otomatis. Untuk yang baru belajar, yang kedua itu untuk yang baru belajar itu juga lebih cepat. Nyetir mobil pakai transmisi otomatis ini biasanya lebih cepat dipelajarin daripada yang manual. Cocok buat pemula yang nggak mau ribet. Yang ketiga itu ada mengemudi yang stabil, gitu. Mengemudi yang konsisten. Mobil otomatis ini biasanya otomatisan ngatur gigi gitu, transmisi otomatisnya ngatur gigi. Jadi tenaga selalu efisien gitu, selalu stabil. Ini bisa bikin performa makin oke dan yang terutama itu ya ear bensin itu nggak bikin capek gitu. Terutama kalau kita lagi macet atau perjalanan jauh, transmisi otomatis bisa ngurangin capek karena dan stres, nggak perlu gerak-gerakin kopling terus menerus gitu, beda sama yang kayak transmisi manual. Nggak boros bensin, biasanya banyak mobil otomatis punya mode hemat bensin gitu. Overdrive tadi ngurangin capek dan stres karena nggak perlu gerak-gerakin kopling terus menerus gitu juga kan, lebih enak gitu. Dan yang bisa menghemat bahan bakar jadi bensin lebih irit lah gitu dan mengurangi polusi udara. Pada mobil manual tuh sebagian besar mobil otomatis mempunyai mode manual juga lebih enak ngontrol giginya, jadi nggak perlu nyari-nyari ganti mode gitu sih. Habis itu kita lanjut ke cara merawat dan masalah umumnya. Tapi untuk yang tadi itu ya, yang untuk yang tadi ini preferensi kalian masing-masing sih. Setiap orang kan berbeda-beda. Ada yang lebih suka yang manual karena punya kendali lebih besar dan pengalaman menyetir yang lebih seru gitu. Keputusannya tergantung kebutuhan dan seleranya masing-masing sih. Untuk keuntungan dan menggunakan transmisi otomatis dengan manual gitu. Untuk lanjutin di sini lagi. Perawatan dan masalah umum. Cara merawat dan
masalah-masalah apa aja gitu yang ada di sistem transmisi otomatis gitu. Ada masalah umum yang terjadi dan cara mengatasinya gitu. Kita yang pertama dulu cara merawatnya dulu ya. Cara merawat transmisi otomatis tuh sering-sering ganti oli sih. Udah waktunya ganti oli itu diganti olinya tuh. Untuk semua kendaraan sih wajib. Pastikan kita rajin untuk ganti oli transmisi sesuai saran dari pabrik gitu agar transmisi tetap lebih awet. Jadi nggak ada kehausan pada sistem otomatis gitu kan Pak. Kalau kegunaan oli itu kan untuk melumasi gitu. Jadi kalau olinya habis tuh pasti ada gesek-gesekan pada transmisi yang jadi bikin transmisinya aus. Untuk pergantiannya itu beberapa beda-beda sih, tapi umumnya itu untuk 2.000 sampai 5.000 kilometer. Cek tekanan pada oli. Jangan lupa untuk ngecek tekanan di transmisi agar semuanya tetap berjalan dengan lancar. Awasi warna dan bau oli. Kalau kamu transmisi berubah atau berbau aneh gitu, segera dicek, jangan diabaikan, langsung aja ke bengkel, langsung diminta dicek gitu. Apa, apa itu terjadi kayak rembes olinya atau ada transmisi yang bocor gitu, ada yang bocor di dalamnya. Hindari kita kayak penggunaan overheat itu, hindari lah gitu. Jangan terlalu panas tuh hindari, jangan terlalu ngepush di mobilnya khususnya pada saat bawa beban berat ya, biar transmisi nggak panas berlebihan gitu, nggak terlalu maksa sistem transmisinya gitu. Periksa kebocoran, kita sering-sering ngecek kebocoran pada transmisi lah, kayak enggaknya sebulan sekali gitu kita cek sistem transmisinya apakah ada kebocoran di situ atau enggak. Untuk masalah umum dan cara mengatasinya, perpindahan gigi yang cadas ini bisa jadi karena komponen dalam transmisi mulai aus. Langsung aja ke bengkel sih untuk membuat perbaikan, karena kita jangan ngotak-ngatik sendiri gitu kan. Sistem transmisi ini sistem yang fatal gitu buat kendaraan kita. Langsung ke ahlinya aja gitu. Giginya nggak mau nyambung karena ada masalah katup atau seluloid, bisa bikin gigi bisa nggak dipilih, perlu servis dan mekanik berpengalaman. Nggak, giginya nggak mau gitu, nggak mau apa sih, nggak mau connect. Kadang masalah ini ada di katup atau seluloid, bisa dicek langsung aja ke bengkelnya. Bunyi yang ganggu gitu, kalau ada bunyi yang aneh-aneh pada saat transmisi kita jalan gitu ya, nggak seharusnya keluar bunyi itu, langsung dicek aja ke bengkel untuk diagnosis sama bengkel. Transmisi slip, jika mobil terasa ngekor saat akselerasi, mungkin ada masalah kopling atau oli. Lampu cek engine nyala, itu lampu cek engine ini terdapat pada speedometer ya, speedometer motor mobil kalian gitu yang berbentuk mesin gitu, yang biasanya kalau kita ngidupin itu warna kuning gitu, ada yang habis kita nyolok kunci kendaraan itu, habis kita starter kan, sebelum kita manual kan dia hidup gitu, habis mati. Tapi kalau itu hidup terus gitu, nggak mau mati-mati, langsung cek aja gitu, mungkin kita ada masalah di sistem transmisinya. Ya, kesimpulan pada sistem transmisi otomatis ini, ada beberapa topik yang tadi kita bahas. Yang pentingnya sistem transmisi otomatis dalam industri otomotif itu, sistem transmisi otomatis adalah komponen penting dalam industri otomatis karena memberikan kemudahan dalam mengoperasikan kendaraan. Ya karena sistemnya ini kan lebih mudah gitu kita dibandingkan dengan manual, jadi kita sudah membahasnya lebih lebih simpel lah, nggak perlu menginjak-injak kopling gitu kan.
Ini memungkinkan pengemudi untuk beralih dengan lebih mudah tanpa harus mengoperasikan kopling secara manual. Ya, keuntungan lainnya termasuk peningkatan kenyamanan. Kita juga jadi lebih nyaman berkendara juga lebih simpel gitu, nggak capek kinerjanya juga, dan efisiensi bahan bakarnya gitu lebih irit dibandingkan yang manual gitu. Lebih banyak keuntungannya sih kalau kita menggunakan sistem transmisi otomatis ini dibandingkan sama sistem transmisi manual yang ya itu dari kitanya mengendarai lebih lebih simpel, lebih enak gitu. Terus kitanya juga mengendarinya lebih lebih nyaman gitu dibandingkan transmisi manual gitu yang harus untuk kopling. Sama untuk bahan bakarnya juga kan ada mode-modenya juga, itu jadi lebih irit gitu. Juga lebih lebih cocok lah untuk sekarang di kota-kotaan sekarang ini, karena kan di jalan-jalan sekarang kan lebih sering macet gitu, kayak lebih capek aja gitu kalau menggunakan sistem transmisi yang manual. Sistem ini juga kan lebih membantu mengurangi kausan komponen gitu, meningkatkan umur pakai kendaraan gitu. Jadi mesin kita tuh, sistem transmisi kita tuh jadi lebih awet gitu umur. Jadi ya memang ada, semuanya itu ada jangka umurnya, tapi dibandingkan sama yang manual yang harus kita gerak-gerakin terus gitu, jadi lebih lebih untung di transmisi otomatis ini sih, yang sistem transmisi otomatis yang menggerakkan semua transmisinya gitu, dibandingkan kita gitu yang harus memiliki kopling. Itu kan mungkin lebih ada kehausannya gitu. Kalau kitanya juga mengendarai tidak tidak ahli gitu dalam itu, mungkin bisa menjadi salah satu merusak atau mempercepat umur gitu dari sistem transmisinya. Dalam pengembangan mobil modern, sistem transmisi otomatis telah menjadi standar. Ya, sekarang kan lebih sistem transmisi otomatis ini kan lebih lebih banyak ditemui ya, kayak mobil-mobil sekarang, mobil-mobil sport sekarang tuh lebih menggunakan sistem transmisi otomatis gitu. Jadi udah jadi standar lah di ini untuk menggantikan mesin-mesin transmisi manual yang lama gitu. Karena keuntungannya juga itu selain irit itu juga lebih mengurangi polusi gitu dibandingkan dengan transmisi manual. Menggandingkan transmisi manual dalam banyak kasus yang seperti yang sudah kita sebutkan tadi itu. Itulah mengapa pemeliharaan dan pemahaman tentang sistem ini jadi sangat penting dalam industri otomotif. Ini mengapa pemeliharaan dan pemahaman kita perlu kita bahas seperti tadi gitu untuk sistem transmisi otomatis ini. Karena penting dalam industri otomotif yang nanti akan kita pelajari selanjutnya. Selanjutnya, terima kasih. Sekian saya ucapkan. Mungkin hanya ada baru segini informasi yang dapat saya berikan. Untuk selebihnya dan kekurangannya, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.